Assalamualaikum Bu Eni. Waalaikumsalam Bu Lastri. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Gimana dengan Bu Lastri? Alhamdulillah sehat Bu. Sama. Mohon maaf ya Bu ya. Kemarin Ibu WA dan belum sempat kerespon sih. Ada apa ya Bu ya? Kemarin itu saya WA Bu Lastri itu karena saya ingin bercerita tentang unek-unek saya, Bu. Hmm, Mm-mm. Saya pengen eh, apa ya bercerita dengan Ibu. Saya pengen curhat dengan Ibu, pengen sharing dengan Ibu, dan saya pengen itu unek-unek saya itu ada jalan keluar. lalu Bu? Eh, Ya saya berpikir siapa ya teman yang bisa membantu saya? Oh, ternyata saya punya teman yang bisa diajak ngobrol. Saya ingat Bu Lastri, terus saya chat sama Bu Lastri gitu. Dari percakapan yang akan kita lakukan ini, apa Ya, output yang ingin Ibu inginkan? dari percakapan ini saya ingin itu permasalahan saya eh, dapat solusi dari Ibu dari pertemuan kita ini gitu loh. Oh gitu ya Bu. Jadi kita sepakati bahwa Ibu ingin mendapatkan solusi berupa ide-ide. Iya, iya Bu. Iya benar sekali. Kenapa semua ini penting, Bu? Ya penting Bu, karena masalah yang saya hadapi ini terlalu berat buat saya kalau saya pikir sendiri. Makanya saya mencari teman untuk Hmm? bisa memecahkan masalah saya gitu. Ada lagi, Bu? Sebenarnya saya pengen sih Bu, masalah saya ini kan eh, tentang literasi sih Bu yang ada di program yang ada di sekolah saya. Ternyata program literasi ini peserta didik saya ini masih rendah gitu loh Bu minat bacanya. Oh gitu. Dari skala 1 sampai 10, kalau 1 itu jelek ya Bu ya, kalau Iya. 10 itu bagus sekali. Kondisi Ibu saat ini di angka berapa ya? Kalau saya menilai diri saya sendiri ini sih masih di angka 70 Bu. 70. Ya, Ibu maunya ideal di angka berapa? angka 95 lah Bu. Saya nggak berani kalau angka 100, 95 saja. Pada angka ideal itu, situasi dan kondisinya seperti apa Ibu? Situasi dan kondisi yang saya inginkan itu saya sudah menemukan ide atau solusi Bu untuk memecahkan masalah saya itu. Ada lagi Bu? Ya, artinya saya ngobrol sama Bu Lastri, solusi dari Bu Lastri ini bisa saya terapkan untuk anak didik saya di sekolah. Hmm, pada angka ideal itu, situasi dan kondisinya seperti apa Bu? Situasi dan kondisinya dari ide-ide tadi itu, walaupun Hmm? peserta didik saya masih rendah minat bacanya, tapi saya sebagai guru eh, harus telaten lah mengajak peserta didik itu membuat apa ya, ngasih penjelasan kalau membaca itu adalah jendela untuk masa depan. Selain itu menambah pengetahuan dan pengalaman buat anak-anak. Agar angkanya 10, Mm-mm. apa yang kurang Bu? Mas, yang kurang sih mungkin satu dari fasilitas sekolah. Yang kedua mungkin dari motivasi orang tua anak-anak itu juga kurang. Ada lagi Bu? Kayaknya itu saja Bu menurut saya. Coba setiap faktor beri bobot persen, totalnya jadi 100% Bu. Faktor apa aja gitu yang tadi? Iya, kayaknya sih dari tadi tuh kayak
yang kurang, apa ya, sarana dan prasarana dari sekolah kan kurang kurang tersedia 100%. Saya ngasih bobot itu, 50 lah. Terus untuk dari motivasi orang tua juga saya kasih 50, jadi separuh-separuh, jadi pas 100%. Nah, sesuai bobot tadi, Bu, Mhm. mana yang mau Ibu beresin atau mau Ibu benarkan dulu? Yang mau saya beresin terlebih dahulu ya, saya terlebih dahulu itu membuat apa ya, kesepakatan dengan wali murid untuk sama-sama mengingatkan anak-anak untuk rajin membaca. Baru selanjutnya saya akan, konsultasi sama kepala sekolah untuk memberikan fasilitas buku-buku yang memadai. Pernah tidak Ibu mengalami kondisi yang mirip tapi solusinya sama solusinya di masa lalu? Pernah sih Bu, pernah. Pernah. Iya. Boleh diceritakan, Bu? Pada waktu itu kan saya pada tahun berapa ya Bu? Saya masuk SD itu kan tahun 2018. Nah 2018 itu sekolah saya itu iya punya gedung perpustakaan. Tapi perpustakaannya itu tidak digunakan sesuai dengan fungsinya. Dan setiap kelas itu tidak punya pojok baca. Nah setelah melihat keadaan keadaan sekolah seperti itu kan tentunya peserta didik itu kan malas untuk membaca dan malas juga untuk pergi ke perpus karena dari Iya. guru itu tidak apa ya tidak memberikan motivasi untuk jadwal kunjung ke perpus gitu loh Bu. Hmm. Apa kesimpulan yang Ibu bisa ambil dari pengalaman itu? Nah kesimpulan yang saya ambil ya saya sebagai guru ya guru di situ ya saya pengen memajukan sekolah saya eh, Hmm. khususnya dari program itu yaitu tentang literasi salah satunya yaitu meningkatkan minat baca peserta didik. Sudahkah Ibu googling? Sudah, alhamdulillah saya sudah pernah googling. Ceritakan apa yang Ibu dapat dari googling itu. Eh, dari googling itu saya banyak sih dapat referensi bagaimana untuk em, menambah minat baca ke anak-anak. Alhamdulillah saya dapat referensi salah satunya yaitu bagaimana cara meningkatkan minat baca peserta didik saya. Sudahkah Ibu mencari di YouTube? Sudah, sudah. Ceritakan apa yang Ibu tonton. Nah, saya googling ataupun nonton di YouTube itu kan saya nonton dan kebetulan saya nonton bersama anak-anak di kelas. Saya membawa media proyektor. Saya cari, kartun, Bu, di situ. Kartun tentang meningkatkan minat baca peserta didik. Ternyata anak-anak itu senang dari melihat kartun itu dan jadi termotivasi. Ada teman atau kolega Ibu yang jago di bidang ini? Alhamdulillah ada. Siapa namanya, Bu? Namanya Bu Eti Setiawati, kebetulan guru agama Islam. Ceritakan apa yang bisa diambil dari beliau, Bu? Beliau itu, eee, orang senior ya, Bu, senior artinya kakak kakak saya lah, saya anggap kakak. Orangnya itu heeh, eee, gimana ya, dia tuh ngemong, sebagai guru pamong lah. Dia tuh sering memberikan contoh, sering memberikan teladan, dan sering, ngasih saran ke saya ataupun nasihat ke saya, orang itu. Apa Ibu pernah ikut pelatihan tentang ini? Kalau ikut pelatihan sih saya belum pernah sih Bu, dari masalah yang saya hadapi, saya belum pernah ikut pelatihan, Oh, belum pernah ya, Bu ya. belum pernah. Jadi ada atasan atau mentor yang bisa buat konsultasi, berkonsultasi, Bu. Iya, selain dari teman saya Bu Eti tadi, saya sering konsultasi sama kepala sekolah, Bapak kepala sekolah. Pengalaman apa yang bisa Ibu ambil dari beliau?
Pengalaman yang saya ambil dari beliau selain senior, beliau juga itu sangat memberikan teladan yang baik, Bu. Beliau sering apa ya, jika saya bercerita tentang keluh kesah saya, masalah saya yang saya hadapi dengan anak-anak, beliau sering memberikan Hmm. masukan ataupun solusi, seperti itu. Nah, berdasarkan pembicaraan tadi, Bu, apa ide-ide baru dari Ibu? Ide-ide baru dari saya sih, satu kan saya cari referensi di googling ya Bu, dan referensi Mhm. di saya menemukan satu apa referensi udah saya terapkan di sekolah. Terus yang kedua saya eh, dari rekan sejawat dan saya ada mentor kepala sekolah. Nah, ide-ide baru ya saya sebagai guru harus memberikan motivasi penuh kepada anak-anak. Coba urutkan, Bu, mana yang duluan akan Ibu kerjakan? Yang duluan akan saya kerjakan yang Oh, pertama sekali ya saya sebagai mm-mm. guru dan sekaligus sebagai wali kelas, yang pertama itu saya harus memberikan motivasi ke anak-anak, menjelaskan ke anak-anak bahwa eh, literasi ataupun membaca itu sangat penting kepada anak-anak. Terus langkah yang kedua saya ingin menghidupkan pojok baca kembali di kelas saya, Bu, ataupun kelas-kelas yang lain. Jadi intinya saya eh, ingin berkolaborasi dengan rekan-rekan guru yang ada di sekolah untuk mengaktifkan kembali pojok baca, dan yang ketiga membuat daftar kunjung perpustakaan. Nah, kira-kira kapan Ibu akan mulai mengerjakan ini semua? Rencana sih secepatnya, Bu, karena kan ini juga perlu Ya. apa ya, Bu, perlu kita diskusi terlebih dahulu gitu untuk Mm-mm. menentukan persepsi gitu. Apa saja yang harus Ibu persiapkan itu semua? Yang harus saya persiapkan ya terlebih dahulu saya mencari apa ya, mencari waktu lah untuk bisa berkumpul dengan semua guru untuk membicarakan tentang walaupun itu masalah saya pribadi artinya di kelas saya, tapi kan itu mayoritas rata di sekolah saya gitu loh Bu. Yang harus saya persiapkan yaitu ngobrol bareng, diskusi bareng, sama-sama untuk menghidupkan kembali pojok baca, daftar kunjung perpustakaan, dan selalu memberikan motivasi kepada anak. Siapa saja yang mau diajak untuk membantu, Bu? Ya, tentunya seluruh dewan guru yang ada di sekolah. Seperti apa Ibu akan meluncurkan program ini? Adanya kerjasama, Bu. Kerjasama di antara rekan guru. Lalu, Eh, ya dari kerjasama rekan guru itu kan saling saling menguatkan, saling melengkapi, dan saling berbagi mana yang kurang gitu loh, Bu. Saling mengingatkan lah. apa kunci suksesnya Ibu? Kunci suksesnya yaitu tadi, Bu, adanya saling percaya dan bekerja sama. Nah, dari semua itu, apa sih yang bisa saya bantu? Ya, banyak Bu yang perlu Ibu bantu dari masalah saya. Saya pengen ada apa ya, selain dari teman saya, kepala sekolah saya, Ibu Lasti juga bisa memberikan solusi dari masalah yang saya hadapi. Seperti apa komitmen Ibu? Komitmennya ya kita sama-sama saling bekerja sama itu, Bu. Dari mana saya bisa tahu, Bu, bahwa Ibu ternyata benar akan mengerjakan semua rencana aksi ini? Dari karena kan sudah terjadwal, Bu. Saya sudah buat planning, sudah buat rencana, ataupun sudah buat jadwal itu. Tiap kapan saya harus atau akan update? Saya sih pengennya ya boleh sih, nggak harus Bu Lasri atau berkunjung ke sekolah saya, Bu Lasri bisa mantau lewat video call, chat WA gitu. Bila nanti
Ibu telah menjalankan, melakukan semua rencana yang di atas, maka nilainya dari angka 1 sampai 10 nanti akan menjadi angka berapa, Bu? Saya pinginnya sih berapa ya? 95 aja lah. 5. 95. Bagaimana bagaimana tingkat motivasi Ibu sekarang? Tingkat motivasi saya, ya saya sangat semangat sekali sih Bu, karena dari obrolan kita ini memberikan pencerahan gitu loh Bu, untuk kedepannya. Ada, Ada ya lagi, ada, Bu? ya ada, udah ada pandangan untuk melangkah ke depan gitu loh Bu, motivasi saya tuh. Jadi saya semangat. Terus bagaimana perasaan Ibu sekarang? Perasaan saya sih satu, senang bisa ngobrol dengan Bu Lastri. Yang Hmm, kedua, perasaan saya lega karena unek-unek saya ini bisa pecah, Bu. Gitu loh. hmm. Terus apa yang bisa Ibu ucapkan ke saya sekarang? Hmm, yang saya ucapkan Bu Lastri, saya sangat bersyukur bertemu dengan Ibu, bertemu dengan teman yang baik, teman yang tidak pelit untuk berbagi ilmu. Intinya saya sangat berterima kasih banyak dengan Bu Lastri yang mau mendengarkan unek-unek saya. Oh, siap, Bu. Terima kasih, Bu, sudah hadir di tempat saya, udah meluangkan waktu untuk kita bersharing ya, Bu ya. Next kita kita akan bertemu kembali, kita akan ngobrol kembali. Ya mudah-mudahan ada ide baru yang bisa kita terapkan. Ibu ya, saya Ili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, Ibu. Sangat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus gantian ya? Iya, kan. Langsung ya, Bu. Ya, siap. Siap. Nanti dulu. Bentar, bentar. Yuk. Ya. Siapa ya? Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Lastri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Sebelumnya maaf saya datang ke sekolah Ibu tanpa memberi tahu Ibu terlebih dahulu. Iya, Bu, nggak apa-apa, Bu. Jadi, oh iya, kemarin sempat ngecat ya? Iya, uh, saya kesini kan karena kemarin Bu Lastri chat saya, Hmm, katanya ingin ketemu gitu loh. Dan saya kan belum sempat membalas chat Ibu karena saya apa ya padat kegiatan. Jadi saya sempatkan karena saya jam kosong, saya sempatkan untuk ketemu dengan Ibu, datang ke sekolah Ibu gitu. oh iya, terima kasih, Bu. Gitu. Ya, sebelumnya saya gimana Ibu kabarnya karena lama tidak ketemu. Alhamdulillah sangat baik, Bu, luar biasa. Gimana kabar Ibu? Alhamdulillah baik juga, Bu. Nah, tujuan saya datang ke sini ini ingin menanyakan kira-kira eh, yang ingin Ibu bicarakan ke saya itu tentang apa ya? Ya, ada hal yang ingin saya sampaikan loh, Bu. Jadi Iya. mengenai problem saya di kelas, gitu. Problem saya di kelas yang dalam pengelolaan kelas itu kurang, gitu loh. Di dalam pengelolaan kelas saya itu ada anak yang memang keterbelakangan mental, yang terutama untuk membacanya, Ibu ya. Masih ada beberapa anak di kelas saya itu belum bisa membaca, Bu. Ada yang keterbelakangan mental, ada yang memang kekurangan perhatian dari orang tuanya gitu loh, Bu. Berarti tujuan kemarin itu Bu Lastri ingin ingin membicarakan masalah Ibu, yaitu tentang adanya problem ataupun masalah yang Ibu dihadapi di kelas, yaitu tentang Iya, adanya Bu. kebutuhan apa ya?
ada siswa yang memerlukan kebutuhan khusus gitu, Bu? Iya Bu, benar sekali. Jadi saya pengen bercerita. Sudah sih, saya sudah ngobrol dengan kepala sekolah, dengan teman sejawat, dan saya pengen sih jadi berbagi gitu. Tidak berbagi sih, saya pengen mengutarakan problem saya ke ibu. Ya mudah-mudahan ibu ada solusi dan ide-ide baru yang memang nanti akan saya terapkan di kelas saya sih Bu. Tadi kan Ibu mengatakan sudah konsultasi sama kepala sekolah. Mm Kira-kira dari -mm. kepala sekolah itu memberikan apa Bu dari masalah Ibu itu? Ya, yang pasti kepala sekolah saya memberikan keleluasaan buat saya untuk menghandle ataupun menelateni anak yang memang belum bisa gitu. Jadi saya harus fokus dengan semuanya tanpa ada membedakan anak. Tetapi ada memang saya harus memberikan perhatian khusus kepada anak itu, Bu. Itu sih Jadi solusi, harus ada perhatian khusus kepada anak-anak yang memang kekurangan mental, keterbakangan mental, kekurangan perhatian dari orang tua, itu semua Bu. berarti dari kepala sekolah Bu Lasri itu kan sudah memberikan solusi ya tentang masalah yang Ibu Lasri hadapi tentang siswa yang berkebutuhan khusus. Nah, saya pengen tanya sama Bu Lasri, kira-kira dari pertemuan kita ini tujuannya apa nih menurut Bu Lasri? Tujuan saya ingin saya berkonsultasi dengan ibu. Saya ingin menambah ide-ide baru, menambah wawasan gitu, menambah ilmu baru yang memang nanti saya terapkan ke anak didik saya gitu loh. Ya mudah-mudahan ibu bisa membantu saya. Insya Allah siap Bu kalau saya bisa membantu. Nah, apa output yang Ibu inginkan gitu loh? Nah, Kira-kira. saya ingin menciptakan kelas yang kondusif dulu, Bu. Nah, dan menyenangkan bagi siswa. Jadi mudah-mudahan dari saya menciptakan kondusif, menciptakan menyenangkan di kelas. Mudah-mudahan anak itu lebih fokus untuk belajar, terutama memang anak-anak yang memang keterbelakangan mental, memang anak-anak yang memang kurang perhatian dari orang tua gitu. Jadi saya akan memberikan menyenangkan kegiatan belajar yang menyenangkan bagi mereka. Dari output itu, jadi kita sepakat bahwa Ibu ingin mendapatkan solusi berupa ide-ide seperti apa, Bu? Ide, ide, ya itu tadi Bu, seperti minta solusi dari ibu, ide-ide dari ibu yang mungkin belum saya dapatkan dari sekolah saya, Bu. Oh gitu. Iya, Bu. Dari skala 1 sampai 10, 1 ini kan artinya jelek sekali. Kalau 10 artinya bagus sekali. Nah, kondisi Ibu Lastri saat ini itu kalau diangkakan ada di angka berapa, Bu? Mungkin di angka 6 ya, Bu ya. Di angka 6. Ibu maunya idealnya itu di angka berapa? Saya ingin meningkatkan angka 6 itu menjadi angka 8, Bu. Kalau boleh tahu alasannya apa, Bu? Alasannya yang pertama saya perlu memahami gitu loh. Alasannya saya ingin meningkatkan minat membaca anak di kelas, Bu, gitu loh. Jadi minat membaca, dari situ kita fokus ke anak. Jadi mungkin dari situ nanti ada peningkatan dikit demi sedikit sih, Bu. Tadi Bu Lasri mengatakan pada angka ideal Bu Lasri itu 8 ya, Bu? Iya, Bu, angka 8 tadi itu, Bu. Situasi dan kondisinya seperti apa, Bu? Kalau Bu Lastri angka idealnya 8. Nah, pertama, saya perlu memahami penyebab kenapa sih anak itu kurang perhatian dari rumah gitu, kurang perhatian orang tuanya. Kedua kalinya,
anak keterbelakangan mental ini kenapa sih harus mencari mencari apa perhatian gitu loh di sekolah gitu loh Bu, perhatian terutama di kelas gitu loh Bu. Itu ya, berarti Apakah kondisinya mereka tuh gini loh Bu, apakah mereka itu di rumah memang memang benar kurang perhatian atau memang hanya hanya mereka pengen di rumah sih saya sudah ada perhatian loh, nanti mudah-mudahan di sekolah saya tuh diperhatikan full sama ibu guru gitu loh, ini loh saya, mungkin seperti oh, itu sih Bu. dari situasi dan kondisi yang Ibu ceritakan tadi, agar angkanya 10 itu apa yang kurang, Bu, dari Ibu? Nah, di situ saya akan memberikan perhatian, memberikan perhatian khusus sih Bu, kebutuhan yang berkebutuhan khusus saya akan memberikan pelajaran lebih di jam pelajaran yang memang kadang-kadang istirahat itu saya memberikan pengarahan, diajak ngobrol. Jadi mungkin di situ langsung ada buku-buku referensi untuk membaca, langsung fokus kepada anak, langsung memberikan membawa laptop Bu ya, media media elektronik ya Bu ya ke kelas, yang mudah-mudahan dengan itu semua anak akan fokus gitu, apalagi kita lihat gambar di laptop gitu loh, di laptop ada bagus yang memang memang me, yang memang anak itu termotivasi, saya ingin melihat, saya ingin membaca itu apa ya, itu sih Bu. Eh, dari angka 10 tadi kan termasuk angka ideal ya, Bu. Tadi kan saya tanya Ya. eh, yang kurang apa, Bu Lastri sudah menjelaskan. Nah, saya pengen tanya apa saja faktor-faktor yang membuat situasi ideal yang Ibu ceritakan tadi itu terjadi, Bu. Tolong diurutkan dari yang kurang tadi agar menjadi ideal. Oh gitu ya Bu, yang Iya, pertama saya pengen membuat suasana kelas itu menyenangkan, iya, bahagia, itu Bu ya, yang bahagia dahulu, kemudian menambahkan media media buku, media elektronik, yang menunjang itu semua supaya anak itu fokus iya, fokus ke materi pelajaran, terutama anak-anak yang emang yang punya latar belakang apa punya punya latar belakang yang berbeda dan anak-anak yang memang kurang perhatian. Jadi dari situ ayo kita lihat itu, buka laptop yuk kita buka gitu kan, kadang kadang melihat gambar-gambar yang mereka biar supaya mereka menarik perhatian mereka sih Bu. terus apa saja terus coba setiap faktor yang sudah Ibu sebutkan tadi beri bobot persen agar totalnya itu menjadi 100%. Nah, saya membuat kelas yang menyenangkan Bu, Iya, itu 40%. iya. Terus media pembelajaran, buku atau elektronik itu 40%. Hmm. Dan memberikan yang perhatian khusus. Itu Iya. saya berikan dua perhatian khusus yang memang untuk anak berkebutuhan khusus, anak-anak yang memang kurang perhatian di rumah itu saya berikan 20% Bu. Jadi pas 100% ya, Bu. Jadi pas 100% Bu. Nah, sesuai bobot tadi, mana yang Ibu mau beresin atau benerin duluan, Bu? Yang pengen saya bereskan dulu yang tadi ya Bu, yang 20% ya Bu. Saya pengen memberikan perhatian khusus kepada anak berlatar belakang berbeda dan anak yang memang kurang perhatian. Eh, Di situ pernah saya tidak? akan memberikan ya Bu, yang memberikan media mungkin lebih Bu ya, bukunya lebih mungkin daripada yang teman lain yang biasa cukup dengan media satu dua, mungkin akan saya tambahkan lagi Bu. Pernah tidak Ibu mengalami kondisi yang mirip tapi ada solusinya di masa lalu?
Pernah sih Bu, dulu sempat sih mempunyai mempunyai murid yang sama, Heeh. punya Bisa latar belakang yang berbeda itu pernah sih Bu, gitu. bisa diceritakan, Bu? Pada saat itu kan sama sih Bu. Jadi dia ingin mencari perhatian dengan tingkah dia, dengan cara dia, supaya saya tuh harus memperhatikan diri dia sendiri. Sama Bu, sama yang sekarang ini sama. Mhm. Terus apa kesimpulan yang Ibu bisa ambil dari pengalaman yang pernah Ibu alami? Nah, saya harus lebih kreatif sih Bu, lebih kreatif, lebih inovatif untuk lebih kreatif dan inovatif dalam melaksanakan pembelajaran. Jadi saya pertama lebih fokus, lebih kreatif, lebih inovatif dalam pembelajaran. Jadi saya tidak hanya fokus dengan hanya anak satu atau dua orang saja, tapi semuanya Bu. Iya. Sudahkah Ibu googling? Alhamdulillah sudah sih Bu. Dari googling itu bisa diceritakan apa yang Ibu dapat? Nah, tentang cara bagaimana membuat anak itu lebih fokus. Cara Mhm. fokus dan menyenangkan sih Bu Mhm mhm mhm. dalam pembelajaran supaya anak itu mau memperhatikan apa yang kita ajarkan. Heeh. Sudahkah Ibu mencari di YouTube? Sudah Bu. Eee, Ceritakan Bu, apa yang Ibu tonton di YouTube itu? Nah, di YouTube saya melihat channel YouTube tentang bagaimana proses pembelajaran yang menyenangkan. Mhm. Mungkin proses pembelajaran yang menyenangkan itu jadi anak yang kurang perhatian, anak-anak yang berkebutuhan khusus, mereka merasa diperhatikan. Oh, saya Oh, sudah diperhatikan loh sama Bu Lastri gitu, Bu. gitu, ada temen kolega Ibu nggak yang jago di bidang ini? Ada, Bu. Heeh. Ada. Kalau boleh tahu siapa namanya, Bu? Pak Edi Nugroho, Bu. Bisa diceritakan, Bu, apa yang bisa diambil dari beliau? Beliau itu sangat kreatif, Mhm, inovatif ketika mhm, melaksanakan pembelajaran yang di kelas. Dan mhm, pun dia sangat menyenangkan. mhm, Beliau juga menggunakan teknologi dan dalam pembelajaran, Bu. mhm. Dari teman Ibu tadi, kalau dari Bu Lastri pernah nggak ikut pelatihan tentang masalah yang Ibu hadapi itu? Belum pernah sih Bu, sampai saat ini saya belum pernah sih karena di kecamatan kami kayaknya belum ada deh untuk menangani anak yang untuk berkebutuhan khusus belum ada Bu. Karena memang belum ada sekolah LSB di daerah kami. Gitu ya. Kalau ada apa ya, atasan dan mentor yang bisa untuk Ibu jadikan konsultasi nggak Bu, konsultasi? Ada Bu, ada kepala sekolah saya Bu. Mhm. Kepala sekolah ya Bu yang Ibu jadikan mentor ya Bu? Iya Bu, kepala Apa sih sekolah. apa sih pengalaman kepala sekolah Ibu yang menurut Bu Lastri itu bagus? Nah, beliau itu selalu aktif, Mhm, selalu memberi nasihat, selalu memberikan energi positif mhm, kepada anak buahnya sih Bu gitu. Jadi dari situ banyak ilmu, banyak ilmu, banyak ide-ide yang saya ambil dari kepala sekolah saya Bu. mhm. Nah, dari pembicaraan kita itu apa ide-ide baru dari Bu Lastri? Apa ya Bu ya? Saya pengen membuat rancangan pembelajaran yang menyenangkan deh Bu. Mhm, gitu. Eee, Bu, Coba buat urutan Bu, mana yang duluan akan Ibu kerjakan dari ide-ide Ibu tadi? di saya yang pertama saya pengen
membuat suasana kelas yang menyenangkan. Pertama ya Bu ya, jadi di situ kalau sudah suasana kelas yang menyenangkan, anak akan kayaknya bahagia gitu loh. Yang kedua kalinya menggunakan media yang varian Bu, tidak hanya monoton. Seandainya tadinya saya cuma memakai buku penunjang saja, mungkin saya akan menggunakan laptop, HP gitu Bu. Yang ketiga melibatkan semua siswa saya. Jadi aktif semua tanpa terkecuali. Ada yang walaupun ada yang emang kurang perhatian dari orang tuanya, walaupun punya latar belakang yang berbeda, semua aktif Bu. Itu sih Bu. Nah, dari ide-ide yang sudah Ibu urutkan tadi, kapan mau mulai mengerjakannya Bu? Insya Allah secepatnya sih Bu. Saya akan melakukan itu semua. Berarti apa saja yang harus dipersiapkan Bu untuk mulai mengerjakan itu? Yang pasti suasana kelas ya Bu ya. Tadi suasana kelas yang menyenangkan, media, dan peran aktif dari anak didik saya Bu. Kira-kira siapa saja sih yang mau diajak untuk membantu ide-ide Bu Lastri itu tadi? Rekan sejawat sama kepala sekolah sih Bu. Rekan sejawat dan kepala sekolah. Seperti apa sih Ibu akan meluncurkan program dari Ibu itu tadi? Langkah awal saya akan membuat rancangan pembelajaran yang pertama itu yang menyenangkan dulu Bu. Langkah awal saya menyenangkan, komunikasi dengan rekan sejawat, kepala sekolah sebelum saya melaksanakan itu semua. Berarti apa kunci suksesnya Bu? Kunci suksesnya apa? Yang pertama bersyukur sih Bu, bersyukur. Kedua kalinya ikhlas. Iya. Ketiga kalinya semangat. Semangat ya Bu. Apa yang saya bisa bantu dari Bu Lastri? Untuk saat ini cukup sih Bu, karena Ibu sudah memberikan banyak pengalaman Ibu gitu loh. Pengalaman Ibu udah ceritakan ke saya. Jadi untuk sementara ini cukup sih Bu. Berarti seperti apa komitmen Ibu? Nah, saya akan menerapkan konsep Ki Hajar Dewantara Bu, yaitu guru sebagai pembelajaran. Guru sebagai pembelajar. Dari mana saya bisa tahu bahwa Ibu ternyata benar akan mengerjakan semua rencana aksi tadi yang sudah Ibu lakukan tadi? Dari hasil refleksi siswa ketika selesai dalam melaksanakan pembelajaran, Ibu boleh bertanya langsung kepada siswa ataupun berkomunikasi dengan teman-teman sejawat saya sih, Bu. Tiap kapan saya akan diupdate ya, Bu? Update setiap setelah saya melaksanakan kegiatan pembelajaran Bu, kegiatan pelajaran yang di atas itu, boleh Ibu update gitu loh. Ibu update-nya waktunya terserah Ibu. Silakan, kapan? Bila nanti ya Bu, Ibu Lastri telah melakukan semua rencana yang sudah Ibu urutkan, sudah Ibu ceritakan tadi, maka nilainya dari angka 1 sampai 10 itu nantinya akan jadi berapa, Bu? Angka 9, Bu. Angka 9. Iya, Bu. Kalau boleh tahu bagaimana sih tingkat motivasi Ibu sekarang? Motivasi saya ya tadi dari angka 1 sampai 10 ya Bu ya. Jadi tingkat motivasi saya itu menjadi yang di awal 6 Bu ya. 6. Sekarang ini motivasi saya menjadi di angka 8 Bu. Berarti meningkat ya Bu ya. Bu. Sekarang
Bagaimana perasaan Ibu sekarang? Yang saya rasakan senang dan Mhm. mendapatkan penguatan motivasi dari ibu. Oh gitu. Ibu. Terus, apa yang Ibu mau ucapkan ke saya sekarang, Bu? Nah, saya akan mengucapkan banyak terima kasih karena ibu sudah menyempatkan waktu untuk berbincang-bincang dengan saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak dengan ide-ide ibu yang brilian itu, yang mudah-mudahan akan saya terapkan di dalam kelas saya, Bu. Saya juga mengucapkan terima kasih juga sama Bu Lastri. Bu Lastri sudah menerima kedatangan saya walaupun saya tidak memberi kabar terlebih dahulu sama Bu Lastri. Ujuk-ujuk Ya, Bu. saya datang ke sekolah Ibu. Ya, Bu, nggak apa-apa sih. Saya malah seneng sih, Bu, ibu datang gitu. Jadi surprise buat saya gitu. Ternyata masih ada yang teman, kolega, teman saya, walaupun bukan teman saja masih peduli dengan saya, dengan keadaan sekolah saya, dengan keadaan kelas saya sih, Bu. Seperti itu, Bu. Mudah-mudahan masalah yang Ibu Lastri hadapi bisa cepat terselesaikan dengan perbincangan kita ini ya Bu. Amin ya robbal alamin, Bu. Karena waktu juga sudah siang, saya juga buru-buru mau pulang. Saya mau pamit pulang. Terima Terima kasih ya kasih Bu. loh, Bu. Nggak Iya, dijamu ini di sini ya, Bu ya. iya. Assalamualaikum Bu Lastri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Refleksinya, ngetik refleksi. Itunya apa? Aku tuh tadi nggak ngeliat di itunya loh, di board. Board tuh tak tutup. Kondisi mana ya? Kemarin tuh tak catat deh. Apa? Aku minta refleksi. Hmm. Nggak boleh ngobrol. Oh, chat. Sudah selesai chat. Hah? Oh, chat. Sudah, Bu ya?